Yang sudah? Oh, Raditya sudah. Raditya boleh sebutkan tadi diisi nama lengkapnya tadi sampai nama teman baru nanti sebutin. Raditya Bima Eski Putra, usia 12 tahun, nama saudara Arya Juna, nama teman dekat Adit, sekolah asal MI Aludi, hobi sepeda, nama teman baru nggak ada. Belum kenal ya? Iya. Ya, Ya, ya. Ada lagi? Sasa? Sasa? Coba sebutin. Sebentar lagi selesai, Bun. Oh, belum selesai kok sudah ini. Dikit lagi, Bun. Bunda sudah. Jessica? Nama Jessica Amelia Yustining Tias. Usia 12 tahun lebih 7 bulan. Ya. Alamat Jalan Glogor Care, Gang Perumahan Glogor Permai, nomor 9C. Teman dekat belum ada. Nama saudara nggak ada. Sekolah MI asal Minden Pasar. Hobinya melukis sama menulis kaligrafi. Nama teman baru Rindi, Alika, terus sudah. Sudah. Sasa sudah? Oh, Sasha. Oh ya, Sasha. Sasha Zahra. Sudah? Nama Siti Zahra Humaira, umur 12, lebih 7 bulan, Jalan Padang Galeria 2 nomor 127, Ade Aisyah Yudia Inara, teman dekat Diva, asal sekolah MI Al-Kalam, hobi menggambar, belajar, sama taekwondo, nama teman dekat sekarang Sela. Belum. Oke. Oh, lagi. Pungki Putra. Pungki Putra. Pungki Putra. Di onin kameranya. Anunya. Mic-nya. Nggak dengar. Dia masih mute. Nggak dengar. Iksan. Nama Muhammad Iksan Gotama, usia 12 tahun, alamat Canggu Permai, nama saudara Kenji, nama teman dekat Zaki, sekolah MI Alasana, hobi kesukaan masak, teman baru nggak ada. Belum kenal nih. Oke. Udah. Oke. Bukan, Pak, maksudnya. Teman baru tadi, Pak, maksudnya. Teman barunya belum kenal ya. Udah, enggak apa-apa. Oke, sekarang balik lagi ke presentasi. Welcome to school. Hello school friends. Kalian mengenal diri kalian sendiri enggak? Tentang potensi kalian. Tadi ada yang Sasha sama Jessica tadi suka gambar ya, sama kaligrafi. Iya. Jadi kalian pikir, what I'm good at, what is my goals, what I'm bad at. Jadi kalian bagus di apa? Aku jelek di ini misalnya. Misalnya buruk, nggak bisa ini misalnya. Kalian jago gambar, matematikanya kurang, atau kalian hafalannya bagus tapi olahraganya kurang, nanti seperti itu ya. Kalian harus mengenali diri kalian sendiri dulu sebelum tahu kalian pengen tuh apa gitu.
Cara mengenal diri sendiri yang paling utama adalah dengan membangun self-awareness, kesadaran diri. Dengan kata lain, kesadaran diri adalah kunci untuk membuka diri yang sebenarnya, serta bisa menjadi pintu untuk mengenal orang lain dan dunia kita. Dengan sadar diri, kita akan memahami apa yang sedang terjadi dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Jadi gini, kalian tahu apa yang kalian mau dalam diri kalian sendiri. Saya bisa ini, saya harus ngembangin lagi yang potensi saya yang saya bisa ini gitu. Saya bakat di sini. Ya udah jalanin bakat yang itu tadi biar lebih berkembang. Ya. Dan refleksi itu tadi Bunda bilang, mengajukan pertanyaan pada diri sendiri untuk mengenal diri lebih dalam. Pertanyaan yang diajukan biasa beragam, semisal siapa aku? Nilai-nilai apa yang aku pegang sebagai prinsip dalam hidup? Apa yang bisa aku berikan pada sekitarku? Dan lainnya. Mengajukan pertanyaan refleksi ini bisa dilakukan saat mengobrol dengan orang terdekat atau berbicara pada diri sendiri, depan kaca atau dengan merekam suara atau vlog mungkin. Ada yang suka ngevlog enggak? Ada yang suka ngevlog? Enggak ya? Atau yang suka ngomong di depan cermin sendiri? Enggak. Itu gini loh, itu bukan berarti itu jelek ya, itu bagus untuk kalian memotivasi diri kalian sendiri ya di depan cermin. Oh, misalnya nilai kalian ada matematika jelek gitu. Temanku bisa, aku sebenarnya bisa ini. Kalau kalian tahu celahnya, berarti sebenarnya aku bisa. Jadi kalian harus percaya dengan diri kalian sendiri ya, nggak boleh gampang menyerah. No student potensial. Mengetahui potensial dari siswa. Jadi kalian harus mencoba hal baru karena ini sekolah baru berarti hal baru ya buat kalian. Naik jenjang hal baru. Ini bagus. Langkah pertama untuk memaksimalkan potensi diri adalah dengan mencoba hal baru. Coba berteman dengan teman-temannya. Minta nomor WA sama Bunda Siti. Mau berteman sama ini boleh ya. Mengejar impian kita. Kita harus punya impian ya. Sempurnakan motivasi kita. Ciptakan kebiasaan baik. Kebiasaan baik yang buruk ditinggalkan. Selalu menjadi seorang yang open minded. Jadi orang yang terbuka pikirannya ya. Mencoba hal baru. Untuk optimalisasi potensi diri, jangan takut mencoba hal-hal baru. Mungkin saja di antara hal-hal yang kita pelajari itu terletak kekuatan kita sesungguhnya. Maka dari itu jangan ragu membuka wawasan dan pengetahuan akan banyak hal di sekitar kita. Berani mencoba hal-hal baru juga membawa manfaat yang positif, seperti mampu mengatasi ketakutan, memicu kreativitas, mendapatkan teman atau relasi yang baru, menghargai diri sendiri. Ternyata mencoba hal baru itu menghargai diri sendiri juga. Mengejar impian. Mengetahui apa impian kita. Boleh-boleh saja punya banyak impian. Namun, sebisa mungkin fokuslah pada impian yang terbesar. Kalian punya impian, misalnya pengen jadi pengusaha. Pengusaha apa? Dilihat pasarnya dulu di kita. Kalau zaman sekarang apa ya? Berarti yang bisa kita jual gitu. Kalian bisa belajar nanti tentang belajar bisnis. Kalian nanti belajar bisnis gitu. Kejar itu. Misalnya ingin menjadi penulis terkenal. Coba gali potensi diri kita sedini mungkin. Siapa tahu memang kita memiliki bakat di bidang tersebut. Atau yang tadi yang suka melukis, menggambar, coba dipelajari terus sukanya.
Bisa jadi kalian bisa jadi game developer atau pembuat animasi terkenal, ya kan? Bunda enggak tahu. Kalian yang bisa mengejar mimpi kalian. Ketika kita yakin memiliki potensi yang sesuai minat, selanjutnya kita tahu harus bagaimana mengembangkannya. Sempurnakan motivasi. Motivasi ini yang nantinya akan membangkitkan semangat kita dalam mencapai karya terbaik. Misalnya nanti ada pelajaran Bunda gambar, temennya jago gambar semua misalnya. Tapi nilainya kok beda, yang ini. Yang nilai bagus misalnya nilai 90. Oh, dia rapi. Oh, punya saya kurang rapi ya. Gambar saya lebih bagus tapi kurang rapi. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian harus motivasi diri. Oh, berarti harus saya lebih rapi lagi gitu. Motivasi ini yang nantinya akan membangkitkan semangat kita dalam mencapai karya terbaik. Kita bisa membaca kisah orang-orang sukses atau tokoh yang kita gemari. Mereka pun berhasil meraih kesuksesan dalam memiliki motivasi yang kuat dalam hidupnya. Nah, lalu bagaimana menumbuhkan motivasi dalam diri kita? Coba lakukan cara sederhana ini. Belajarlah fokus dan membuat susunan target yang jelas untuk meraih prestasi. Ini juga bagus sih. Kalian punya buku diary boleh. Cowok, cewek, menurut Bunda itu nggak perlu malu ya punya. Jadi kalian ada target gitu. Selain tugas dari sekolah, maksudnya nanti kalian ada target. Oh, yang suka nulis, paling enggak 1 bulan ini saya harus bisa bikin puisi berapa puisi gitu, atau bikin berapa cerita, itu kan hobi, jadi boleh. Yang penting sekolah, urusan sekolah, tugas itu sudah selesai, kalian yang sisa yang lain tuh boleh kalian untuk potensi kalian sendiri mengerjakan apa yang kalian suka. Yang suka olahraga, cuman sekarang lagi pandemi ya nggak bisa sembarangan juga. Catat perkembangan kita sehingga kita tahu seberapa jauh kita melangkah, belajar dari kegagalan sebelumnya. Ciptakan kebiasaan baik. 1. Hindari membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain itu mungkin jangan yang secara gimana ya? Membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita nggak perlu juga membanding-bandingkan misalnya tentang dia lebih tinggi dari saya misalnya, kulitnya dia putih, kulit saya kurang putih gitu. Nggak usah ya. Yang penting apa? Yang penting prestasi yang penting ya. Perluas wawasan kita, bergabung dengan komunitas, jangan takut berbeda. Ini. Jangan takut berbeda. Kadang anak-anak itu ada yang minder. Mungkin ekonomi keluarganya gimana nih. Jangan minder dulu. Kalau kalian mau berusaha, kalian juga bisa sukses ya. Berani menghadapi kegagalan, kenali kelebihan dan kekurangan diri. Menjadi seorang yang open-minded. Bijaklah dalam merespon suatu informasi. Ini jangan kemakan hoax ya. Jadi double check. Rajin bersosialisasi dan perluas lingkaran pertemanan. Ini tadi Bunda bilang, minta Bunda Siti nomor teman-teman barunya ya. Tapi bukan berarti bikin geng gitu, enggak. Kalian bikin kelompok kelas 7 sendiri, ngobrol tentang kalian sendiri boleh ya. Jauhi kebiasaan berasumsi, perbanyak pengalaman, jangan kaku. Bagaimana meraih prestasi siswa? Memiliki keyakinan orang-orang berprestasi. Menyukai dan menuntaskan tantangan baru, belajar dari kesalahan. Ini kalian yang harus tanamkan dalam diri kalian sendiri.
Teman kalian mungkin ada, kalian bisa contoh deket-deket aja dulu. Teman kalian yang ranking 1 misalnya. Dia biasanya apa sih? Kok bisa ranking 1 pinter gitu? Kalian ambil yang menurut kalian bisa kalian ambil, bagus. Menyukai dan menuntaskan tantangan benar. Ini juga harus. Nggak boleh setengah-setengah ya. Apalagi yang suka gambar juga ya. Bunda kan pengalaman juga. Kalau gambar, jangan setengah-setengah ya. Selesaiin sampai selesai. Walaupun berhari-hari. Belajar dari kesalahan, harus tahu itu salah. Kesalahan berarti harus jangan sampai diulangi lagi. Yang tadi, memiliki keyakinan orang-orang berprestasi, keyakinan mereka memiliki berbeda dengan keyakinan orang biasanya. Keyakinan mereka memiliki jauh lebih positif dan selalu percaya bahwa mereka memang bisa berprestasi. Ini bagus buat kalian. Kalian harus menanamkan sifat ini, keyakinan pada diri kalian, saya bisa. Ya. Menyukai dan menuntaskan tantangan baru. Orang berprestasi justru mengelilingi diri mereka dengan tantangan-tantangan baru agar hidup mereka bertumbuh. Orang berprestasi memiliki apa yang dinamakan growth mindset. Sebuah pola pikir bertumbuh yang mengharuskan mereka yang selalu menghadapi dan menuntaskan tantangan-tantangan baru. Lawan dari growth mindset ini adalah fixed mindset. Sebuah pola pikir yang percaya bahwa kemampuan dalam diri kita dapat bertumbuh lagi dan tetap segitu-gitu aja. Tidak dapat bertumbuh lagi dan tetap. Itu tadi kita harus growth mindset, bukan fixed mindset ya. Jadilah orang yang selalu bertumbuh pikiran, menerima hal-hal baru, diambil yang bagus ya. Belajar dari kesalahan. Sensitif dengan kesalahan yang kita buat dan menjadikannya feedback agar kita bisa menjadi lebih baik. Nah, ini juga bagus. Kita harus tahu kalau udah salah, jangan diulangin. Banyak sekali orang ignorance atau menolak untuk disalahkan dan mencari-cari kambing hitam untuk melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Ini juga tidak boleh. Namun, selama saya bertemu dan belajar dari orang berprestasi, mereka selalu berpendapat bahwa apa yang mereka alami itu 100% karena diri mereka sendiri dan kesalahan mereka sendiri. Mungkin gini, kesalahan dari kalimat ini ya, orang-orang yang berprestasi menyalahkan diri mereka sendiri. Di satu poin boleh, tapi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri yang berlebihan ya. Nah, sekian dari Bunda. Sekarang Bunda mau tanya. Sekarang Bunda mau tanya. Bunda kembali lagi, Bunda mau tanya tentang siapa ya? Dava Bila? Dava Bila, coba mic-nya on. Dava Bila tadi hobinya apa? Hobinya bersepeda. Bersepeda. Oh, suka bersepeda sampai berapa? Sampai mana? Paling keliling rumah doang. Kirain bersepeda jauh gitu. Sekalian deh keliling Denpasar gitu. Gak dikasih jauh-jauh. Hah? Gak Sudah dikasih jauh. jauh-jauh. Gimana? Nggak dikasih jauh-jauh. Oh, nggak berani jauh-jauh. Terus, oh nggak dikasih jauh-jauh. Ya jangan sendiri, sama ayah, sama mamanya, sama adik, berkeluarga gitu, bersepeda bareng-bareng gitu kan seru. Dava cita-citanya jadi apa? Mau jadi presiden. Amin. Udah doain deh. Dava? Nggak kelihatan mukanya. Nggak
kelihatan, cuman kelihatan rambutnya tuh. Nah, jadi Dava hobinya itu tadi ya. Yang kesukaan lainnya apa, Dava? Main game. Main game. Main game. Oke dah, main game. Kalau main game, Dava nggak penasaran gimana cara bikin game? Udah pernah nyoba tapi nggak bisa. Kalau main game, berarti harusnya nggak sekedar sebagai pemain, harusnya punya rasa, oh ya, ini gimana ya cara bikinnya ya? Kayaknya saya pengen bikin deh game ini gitu. Nggak sekedar menikmati aja, kalian harus punya pikiran, oh ini gimana ya caranya? Kalian harus jadi seorang penemu. Anak-anak kelas 7 tahun 2021 ini harus jadi seorang penemu semua ya. Ya. Harus aktif, berpikir, ya. Coba Bunda tanya lagi, Ilham? Ilham hobinya apa tadi? Bersepeda. Oh sama. Sepedaan sama Dava enggak? Enggak. Oh enggak, belum kenal ya. Nah, ya terus apa lagi kesukaannya Ilham? Main musik. Main musik, bisa main alat musik apa? Piano. Hmm? Ini apa? Seruling. Udah. Oh gitu. Pengennya nanti cita-citanya mau jadi apa? Jadi pilot. Oh, iya. Jadi pilot, oh. Fisiknya harus kuat ya. Iya. Ya. Terus apa lagi Bunda tanyain? Talita? Talita tadi masuk terakhir ya? Talita, hobinya apa? Nggak dengar. Apa? Nggak dengar. Oh, Bunda nggak dengar. Coba yang lain ya. Nathan? Apa? Apa? Hobinya apa? Sepeda. Oh, ini berarti Dava, Nathan, Ilham nih bisa barengan bersepeda ya? Sama renang. Oh, berenang. Cita-citanya jadi apa? Jadi koki. Koki? Ya. Suka bantu bundanya masak, mamanya masak? Enggak. Masak sendiri. Oh, masak sendiri, jago ya masak ya? Jago masak apa? Cuma. Oh, jadi chef berarti ya? Iya. Iya. Nih di MTS ini ada Yanda Aziz. Yanda Aziz ini juga suka masak. Nanti kalian bisa kolaborasi nanti ya. Kalau era YouTube ini berarti bikin konten collab untuk bikin masak-memasak. Sudah gini, ada pertanyaan? Enggak. Apa yang ingin kalian tanyakan? Ada ya? Sudah paham semua ya? Tentang potensi diri kalian sendiri. Kalian yang tahu bagaimana potensi kalian itu berkembang. Ya. Saya harus kemana? Misalnya kalian yang, saya jago matematika loh, saya cari Bunda Siti. Jadi kalian harus akrab sama Bunda Siti. Yang jago gambar, boleh akrab sama Bunda nanti. Ya. Bunda belum mengenalin profil Bunda ya. Bunda guru yang Bunda ini nggak sengaja jadi guru. Bunda ini lulusan ITS Surabaya, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Bunda ini sarjana teknik, tapi Bunda ambil jurusan desain produk. Dan Bunda ambil prodenya lagi desain komunikasi visual. Habis. Yang nanti yang tadi Bunda lihat ada beberapa yang jago gambar.
Coba nanti Bunda pengen tahu gambarnya kayak apa ya saat tugas-tugas. Oke, nggak ada pertanyaan? Ngerti kan rangkuman nanti diisi apa aja ya? Jadi sudah sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live lagi nanti 15 menit lagi masuk. Oke? Ya, Bu. Ibu. Iya, Bunda. Ya.